Selamat datang di materi pengenalan e-learning. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, Anda diharapkan dapat memahami mengapa kita memutuskan menggunakan metode e-learning, mengetahui tahap atau proses membangun kelas e-learning, mengetahui hal yang dibutuhkan seperti sumber daya, pilihan teknologi, tipe-tipe, dan komponen di dalam e-learning. Selama ini, Anda belajar dengan membaca buku ketika menyerap pengetahuan, atau juga mendengar penjelasan materi dari seorang guru di dalam kelas. Belajar seperti itu dinamakan belajar secara formal. Seiring dengan berkembangnya ilmu teknologi, Anda dapat menggunakan gawai atau device yang Anda miliki untuk mengakses pengetahuan dari mana saja dan kapan saja agar lebih efektif. Hal inilah yang disebut belajar menggunakan e-learning. Sekarang kita lihat, apa sebetulnya definisi atau arti dari e-learning. E-learning didefinisikan sebagai electronic learning. E-learning adalah sebuah kelas pembelajaran yang dapat diakses oleh pengguna atau user melalui alat atau media elektronik yang dimiliki, seperti komputer, tablet, dan bahkan telepon pintar Anda. Dengan e-learning, pengguna dapat mengakses pembelajaran di mana saja dan kapan saja, selama 24 jam per hari dan 7 hari per minggu, dari pagi hingga malam, selama terhubung dengan jaringan internet. Pada sistem pembelajaran atau pelatihan formal, Anda akan mengeluarkan biaya untuk travel peserta, akomodasi, pembicara, serta waktu yang tidak singkat. Sehingga, agar semua biaya tersebut dapat diminimalisir, e-learning hadir sebagai solusi untuk menghemat waktu dan biaya Anda, sehingga pembelajaran dapat lebih efektif dan efisien. Lalu, bagaimana tampilan dari sebuah e-learning? Mari kita lihat sebuah studi kasus. Kami di Pinteraktif pada saat sebagai pengembang e-learning akan memproduksi e-learning sebagai salah satu solusi dari pembelajaran yang diinginkan oleh sebuah bank syariah. Bank yang memiliki ribuan karyawan baru ini menginginkan sebuah pembelajaran yang membuat peserta aktif dan cepat menangkap materi yang banyak dalam waktu yang singkat. Sehingga e-learning merupakan solusi yang tepat agar pembelajaran bagi karyawan tersebut dapat berlangsung efektif dan efisien. Maka kami membuat e-learning dengan model storytelling atau tema bercerita dan diakhiri sebuah game singkat pada materi yang kami buat. Selain model pembelajaran storytelling, sebenarnya e-learning menyediakan beberapa model pembelajaran yang lain, seperti gamification, role-play atau bermain peran. Ada juga e-learning yang menyediakan instructor atau host di dalam sebuah materi. Sekarang, Anda sudah sedikit mengenal e-learning, bukan? Anda akan mendapat pengetahuan lebih lanjut mengenai e-learning dalam materi ini. Selamat mempelajari! Pola pendekatan dan komponen e-learning. Self-paced, pendekatan yang tidak bergantung pada waktu. Instructor-led, pendekatan ini menyediakan pengajar di dalam kelas, sehingga kelas akan bergantung waktu. Simple atau non-interaktif, konten yang sederhana dan tidak interaktif. Interaktif, konten yang interaktif dan menyenangkan. Simulasi elektronik, konten pelatihan berbasis web yang membuat peserta didik seperti berada di situasi nyata. Job Ads, penyedia jawaban sesegera mungkin untuk pencarian yang spesifik. E-tutoring, e-coaching,
e-mentoring. Dukungan individual, person to person, dari seorang coach atau tutor untuk memberikan umpan balik kepada peserta didik. Collaborative learning, diskusi atau kolaborasi online antara peserta didik untuk berbagi pengetahuan atau untuk keperluan pengerjaan suatu tugas. Kelas virtual, konten e-learning yang menyediakan instruktur di dalam kelas sebagai pengajar untuk sekelompok peserta didik secara real time. Sinkronus atau metode sinkronis. Metode ini berlangsung secara real time, seperti komunikasi antara dua orang yang akan belajar bersamaan pada waktu tertentu. Asinkronus atau metode asinkronis. Metode ini berlangsung tidak bergantung waktu. Kegiatan pembelajaran dapat berlangsung kapan saja. Blended learning. Ketiga metode ini disebut dengan metode pembelajaran blended learning. Metode pembelajaran yang menyatukan 2-3 model pembelajaran. Online, tatap muka. Kelas pembelajaran online yang dapat diberikan sebelum kelas tatap muka dimulai. Pendekatan ini akan membuat kelas lebih efisien dalam mengurangi waktu belajar total di kelas, serta mengurangi biaya. Tatap muka online. Kelas akan dimulai dengan inti acara kelas, yaitu kelas tatap muka, dan diikuti belajar mandiri secara online. Pendekatan ini digunakan untuk mengembangkan diskusi lebih lanjut. Online, tatap muka, online. Kelas pembelajaran online yang digabung dengan kelas tatap muka, dan dilanjutkan kembali dengan evaluasi atau diskusi online. Studi kasus. Pada sesi ini, Anda akan mendapat 2 pertanyaan berupa soal cerita singkat. Silakan Anda mulai. Bagaimana? Apakah Anda sudah lebih memahami pola pendekatan di dalam e-learning? Hal yang dibutuhkan dalam pembuatan e-learning. Aktivitas. Ada beberapa model dalam desain instruksional, namun model yang paling digemari yaitu model ADDIE. AD. Model ini ada 5 tahap, yaitu analisis, design, development, implementation, evaluation. Analisis mencakup analisis kebutuhan, target peserta, task, dan topik. Desain mencakup metode dan berbagai strategi. Development mencakup pengembangan konten, storyboard, dan courseware. Implementation mencakup pemasangan dan pemasaran, mengelola aktivitas peserta secara online. Evaluasi mencakup seluruh evaluasi setelah konten diproduksi. Tim Instructional Designer atau ID adalah orang yang mengumpulkan seluruh arahan dan informasi yang diperlukan untuk kemudian membuat panduan desain instruksional untuk satuan proyek. Subject Matter Expert atau SMA berperan memberi pengetahuan dan informasi yang diperlukan untuk kursus tertentu. SMA berkolaborasi dengan ID
untuk merancang pembelajaran dan menentukan strategi evaluasi. Web dan media developer bertanggung jawab untuk mengembangkan konten pembelajaran berbasis pada media, komponen interaktif user interface, dan instalasi courseware pada web. IT atau database programmer bekerja pada bagian teknologi dan problem solver semua masalah yang berhubungan dengan IT. Teknologi, media pendukung pada e-learning, artikel, SCORM konten, forum diskusi online, kuis atau ujian online, dan on-air atau webinar. Platform pembelajaran pada e-learning, LMS, atau Learning Management System. Contoh pada gambar adalah Learning Suite yang dibuat oleh Pinteraktif. Setelah Anda mempelajari seluruh materi, Anda bisa menjawab 10 pertanyaan dari saya. Apakah Anda sudah siap? Terima kasih. Anda telah menyelesaikan materi pengenalan e-learning. Sampai berjumpa kembali di materi selanjutnya.